Ini kawan-kawan guru tani, kalau kita bisa saksikan tadi saya berdiri di sana, hampir semua perlakuan kalau kita lihat yang eskakut 19, 10, 13 sama ini lumayan ekstrim. Nah ini tingginya bisa kita lihat ini kan. Nah dengan cara yang sama saya mau saksikan ini yang selisih mungkin kurang dari 1 bulan lah. Nanti kita datanya. Nah baru segini. Ruasnya belum terbentuk. Iya nggak? Nanti kita lihat nanti datanya. Nah ini secara umum bisa kita saksikan umur tebu 7 bulan lah, 7-8 bulan. Belum ada Pak. 6,5. 6,5. Ini 6,5 bulan. Jadi 6,5 bulan sudah seperti ini. Oke, kita bergerak maju lagi. Setelah itu kita selesai. Wah, betul gimana? Nah, kalau yang ini sebenarnya perlakuan yang mengoptimalkan penyerapan fosfat saja. Jadi ini kita konversi yang rock fosfat tadi 2 kintal juga ya? Ya. 2 kintal juga. 1,5 kayaknya Pak. 1,5 kita samakan, kita juga pakai 1,5. Kita samakan dosis. Nah ini bisa kita saksikan pertumbuhannya juga masih cukup keren. Sedangkan yang di sana-sana tadi itu sebenarnya rock fosfatnya tetap, itunya tetap, termasuk ini tadi tidak ada perubahan sama sekali. Hanya yang ini aja kita substitusi rock fosfatnya. Oke. Sebagai penutup, jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kalau kita lihat secara fisik tadi ya Mas Slamet ya, ada 3 perlakuan yang memang sangat mencolok. Yang pertama, kita substitusi rock fosfatnya, belibet rock fosfatnya, RP-nya 150 kilo, kita ganti yang ini dengan fosfat alam guano 15%. Ingat, meskipun 15% dia punya larut fosfat. Jadi fosfatnya secara teknis insya Allah diserap lebih banyak lah. Kalau misalnya kita bicara RP, saya nggak berani memastikan tapi kalau secara teknis hampir pasti RP-nya tidak diserap sekarang. Ya. Itu nyerap PP yang dulu. Oke. Nah, yang berikutnya ini tadi juga fenomenal. Kita bisa saksikan tadi bahwa dengan 20 kilo humidigi, asam humidigi Anderson, paten dari Anderson Amerika. Ini adalah asam humat Yumin 70% yang kita campurkan dengan SOP tadi. Kita tidak merubah apapun, tapi kita sebagai adisional lah, tambahan. Fungsinya apa? Meningkatkan kesuburan tanah dengan cepat, KTK, dan tadi itu meningkatkan memperbaiki sifat fisika tanah yang tidak didapatkan mati. Enggak, telepon Pak. Oh ya, jadi seperti itu. Jadi ini penggunaan ini mungkin nanti bisa kita lihat kalau secara fisik yang kita lihat keren. Tadi tingginya sudah di atas kita jauh, mungkin di atas saya aja 165 Mas. Kalau itu berarti kurang lebih tadi 2 meter. Ya kurang lebih 2 meter lah. Sementara yang di sebelah kita ini bisa kita lihat lagi yang kurang lebih selisih tanam ya 2 minggu kurang dari 1 bulan masih seperti ini. Oke, yang ketiga adalah saya mau bahas penggunaan ini tadi sebagai pupuk tambahan. Ini juga nanti bisa kita lihat pas panen produksinya seperti apa sih. Terus kita hitung juga cost-nya berapa, masuk akal enggak. Yang penting kan gitu, manajemen, productivity. Jadi kita tambah 100 kilo eskakut 19, 10, 13, 2,5 MGO plus trace elemen, makro primer, makro sekunder ada di sini, dan unsur mikro. Yang terpenting adalah secara teknis ini nutrisinya ada terus sampai 9 bulan ke sana ke depan. Makanya
itu yang memungkinkan tanaman tebu untuk dapat makanan terus-menerus. Di tempat yang lain saya pakai dosis tunggal hanya 150 kilo, hanya memang ininya masih imbang dengan SOP di perusahaan, masih anak perusahaan ini, tidak boleh disebut. Nah, itu hanya kecelakaannya tidak dapat air. Tapi pertumbuhannya masih bagus di awal itu. Nah, ini nanti bisa kita lihat data yang mungkin 8 bulan, ya data akhirnya tetap kita mau cerita apapun, ini teknologi canggih, ini pupuk canggih, nutrisi canggih, tetap yang akan kita lihat adalah hasil akhir. Ya. TCH sama TTH. Oke, kawan-kawan guru tani, terima kasih telah mengikuti perjalanan kurang lebih 1 jam lebih. Terima kasih Mas Slamet. Nanti saya berharap kita bisa uji coba di tanaman singkong jenengan. Kita akan share, berbagi dengan kawan-kawan yang lain. Jadi yang paling penting untuk tercapainya budidaya yang baik, produktivitas yang baik, ada 3 hal tadi: sifat fisika tanah, kimia tanah, dan biologi tanah. Dan yang terpenting adalah sehatkan tanahnya, cukupi nutrisi tanah. Jadi nutrisi tanah juga penting, tidak hanya tanaman, cukupi juga nutrisi tanamannya. Dan yang paling penting lagi, cukupi kebutuhan airnya. Nanti kita bisa diskusi lebih panjang dan lebar mengenai kebutuhan air, irigasi, dan sebagainya dalam session water table management. Yang itu nanti saya dengan rekan saya dari Sentek Australia akan bicara sebenarnya kalau berdasarkan alat, kebutuhan kita berapa sih air itu untuk ditanaman. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Tani, terima kasih. Sapa maneh, Mas? Kok sampean, Mas?